Oh iya, belum recording ya tadi. Gak apa-apa deh. Reading book. Poem sama poetry sama nggak, Kak? Nah, ini bagus banget. Poem itu artinya puisi, tapi dalam bentuk produknya. Jadi misalnya, aku mau nulis puisi. Berarti puisi di sini bahasa Inggrisnya poem. Tapi kalau kalian bilang, aku suka seni puisi, itu poetry. Gitu. Jadi bedanya di situ. Seni puisi dengan puisi produknya. Bedanya di situ ya, guys. Jadi write a poem itu benar karena poem itu merupakan produk. Kalau poetry itu merupakan seninya. Kayak ini apa ya? Nanti deh, aku masih nggak tahu contoh yang lainnya. Nanti kalau misalnya aku pikir, aku mau bandingin sama yang poem tadi ya. Oke, boleh di next lagi. Nah, terus ini grammar yang sering dipakai apa sih kalau lagi perkenalan kayak gini? Perkenalan kita pastinya akan menggunakan dua grammar yang paling utama. Yang pertama kita bakalan gunain present tense. Present tense itu bahasa Indonesianya adalah tenses masa sekarang. Sebenarnya kalau kalian ngomongin tentang grammar itu jangan pusing karena ada 3 grammar umum aja di dunia peringgrisan ini, yaitu masa sekarang, masa lampau, dan masa depan. Cuman itu doang, 3 aja. Tapi turunannya ada 16. Cuman 16 itu masa nanti aja deh kita belajarnya. Sekarang kalian cuma harus tahu 3 aja. Present, future, dan juga past. Present sekarang, future itu masa depan, dan past itu masa lalu. Nah, kalau kalian lagi mau memperkenalkan diri sendiri, pastinya kalian menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Yang selalu kalian akan yang menjadi bagian dari diri kalian gitu. Contoh rumusnya itu ada 2, verbal dan nominal. Verbal itu artinya kata kerja, guys. Jadi kayak membaca, tadi semua itu merupakan kata kerja ya. Kalian bilang main biola, terus memasak, terus membaca buku, menonton film, dan bahkan fangirling itu merupakan suatu verb, kata kerja, verbal. Gimana sih rumusnya? Rumusnya itu subject ditambah verb pertama, dan ditambah objek. Kalau misalnya pronouns, tadi balik lagi, masih ada yang ingat nggak pronouns itu apa? Pronouns itu adalah pengganti kata subjek ya. Kalau pronounsnya adalah Ayu Dewi, betul? Dia kata ganti. Kalau pronounsnya itu I, you, they, we, itu kita pakainya nggak usah pakai tambahin S sama ES di belakang verb. Tapi kalau subjeknya itu he, she, it, tunggu. Nah, itu pakai S sama IS di belakang dari verb. Misalnya tadi ada yang suka cook. Jadi kalau misalnya aku lagi dia cewek lagi masak rendang misalnya. Berarti bahasa Inggrisnya adalah she cooks rendang. Pakai S biasanya. Kalau Ayu Dewi enggak. Dan kemudian ada nominal. Nominal itu artinya kata sifat. Kata sifat di sini bisa kayak Sasa is beautiful atau Sasa is pretty. Atau misalnya Najma is ugly misalnya. Atau Najma itu buruk rupa. Boleh itu juga dipakai di nominal. Dan lagi-lagi kalian harus tahu pronoun yang kalian pakai itu apa. Apakah Ayu Dewi atau he, she, it. Kalau I, kalian pakai pasangan to be, am. Ini kayaknya udah pada tahu semua ya. Kalau he, she, it, tapi kalau nggak tahu juga nggak apa-apa, pasangannya is. Kalau misalnya they, we, pasangannya are. Kemudian kalian lengkapi si kata-katanya itu dengan objek. Selalu ada objek belakangnya. Misalnya Sasa is beautiful from heart. Jadi Sasa cantik dari hati gitu. Ini Sasa is pretty misalnya from heart. Nah, objek di sini adalah from heart-nya.
Boleh next. Kemudian juga nih, dari yang contoh-contoh tadi, pasti ini bakal kepake banget kalau kalian lagi mencontohkan perkenalan. Jadi tadi kan aku udah sempat bilang beberapa hal, dan yoi, di perkenalan itu ada yang misalnya you can call me Joko Anwar, atau kalian bisa memanggil aku Joko Anwar. Ini merupakan present tense karena ada beberapa cirinya. Yang pertama, can call atau bisa memanggil, itu merupakan verb pertama. Me Joko Anwar itu objek. Dan di sini ada contoh yang berikutnya kalau mau lebih simple itu I come from South Korea. Aku berasal dari Korea Selatan. I-nya di sini subjek, come-nya di sini verb satu, kemudian form South Korea-nya adalah objek. I have two sisters, sama kayak gitu juga. Pokoknya yang kalian kan udah mulai bisa lihat polanya ya di sini. Dan ketika kalian lihat I like to play music, itu bakalan langsung kepikir, oh ini present tense. Karena verb-nya itu verb pertama, like to play music. Bedanya apa sih Kak sama yang bukan verb pertama, misalnya verb kedua atau verb ketiga? Nanti teman-teman boleh langsung pantengin aja Instagramnya Inggris Bersama, karena kita bakalan kasih lagi verb 2, verb 3 kayak gimana. Cuman kalau dalam kasus ini, come, itu verb pertamanya come, verb keduanya adalah came, verb ketiganya adalah came. Jadi ada dua macam verb, yaitu regular dan irregular. Kalau regular itu kayak pasti begitu terus, cuman pakaiin ed doang. Jadi kalau regular, kalau mau verb 2, verb 3 cuma ditambahin belakangnya ed. Tapi kalau irregular atau tidak regular, itu nggak bisa kita gunain dengan belakangnya ed. Contohnya tadi come. Come kan verb satunya come, verb 2-nya came, verb 3-nya came. Nggak ada ed-nya kan, bukan comed gitu. Jadi ini merupakan verb irregular gitu. Cuman ini merupakan hafalan, tapi kalian nggak usah hafal semuanya dalam suatu waktu. Coba yang untuk introduction-nya aja yang kalian hafalin sekarang. Jadi come, came, live, lived. Ini regular, have, had, like. Ya. Boleh di next. Kalian boleh apalinnya verb satu aja sekarang. Come, live, have, like. Oke, di next aja. Udah ganti belum? Oke, nah ini nominal yang tadi. My name is Nicholas Saputra. I am an architecture student at University of Indonesia. I'm from France. My hobbies are cooking and playing games. I am 19 years old. Ini sama semuanya itu merupakan present tense, tapi yang jenis nominal. Ciri-cirinya tinggal dilihat aja is, am, dan are-nya ada apa enggak, atau to be-nya ada apa enggak. Gitu. Jadi bisa banget kalian ngebedain di I live in Indonesia sama I'm from France, itu bisa kelihatan mana yang verbal dan mana yang nominal cuman dari to be-nya aja. Kalau ada to be-nya, am, is, are, kalian langsung tahu itu nominal gitu. Kalau nggak ada, ya itu verbal. Ready next? Alright. Nah, satu lagi grammar yang sering dipakai di dalam bahasa Inggris adalah present continuous tense. Tadi kan aku sempat jelasin present tense, tapi yang bagian nominal. Nominal itu ada ciri-cirinya to be, am, is, are. Di present continuous tense, sama, ada am, is, are juga. Bedanya apa? Bedanya dia merupakan gabungan antara si verbal dan nominal tadi. Ada to be dan ada verb. Itu, jadi ada dua-duanya. Dan makanya tadi aku bilang kalau grammar itu tuh sebenarnya cuma ada 3 secara umum. Masa sekarang, masa depan, dan masa lalu. Present,
merupakan gabungan dari present tense yang verbal dengan yang nominal. Gitu. Dengan rincian rumusnya adalah subjek tambah to be tadi, am is are, dan verb ditambah ing. Misalnya making, reading, dan lain-lain. Dan biasanya present continuous tense ini bedanya apa sih Kak sama present tense doang? Kalau present tense itu untuk aksi yang berulang-ulang atau secara reguler pasti akan selalu dilakuin. Misalnya tadi aku udah sempat bedain, aku sekarang tinggalnya di Bandung, tapi besok mungkin aku pergi ke Kalimantan gitu. Jadi present continuous tense itu bisa menjelaskan hal-hal yang tidak selalu terjadi berulang-ulang atau untuk aksi yang sedang terjadi saat waktu pembicaraan. Misalnya contohnya lain adalah I am reading, aku lagi baca. Tapi 5 menit setelah ini mungkin aku nggak baca lagi gitu. Jadi I am reading itu digunain saat aku lagi menjelaskan kerjaan yang sedang terjadi gitu. Kalau kalian mau menjelasin kebiasaan kalian, kayak misalnya aku membaca setiap hari Senin, kalian cukup pakai present tense aja, jangan pakai present continuous tense gitu. Karena itu selalu dikerjain berkali-kali dan biasanya ada jadwalnya gitu. Dan supaya lebih tahu lagi gimana caranya bedain, biasanya kalau di present continuous tense itu ada tambahan kata-kata waktu. Misalnya currently, right now, at the moment, today, at present, this moment, this month, this year, this week, this semester. Currently itu sekarang, right now juga sekarang, at the moment juga sekarang, today itu hari ini, at present juga sekarang, this month, this year tahun ini, this week minggu ini, dan this semester itu semester ini. Boleh di next lagi? Alright, di next. Nah, contohnya, kalau kalian lagi memperkenalkan diri nih, terus kalian lagi, sorry, tadi yang sebelumnya. Oke. Nah, I am studying fine arts at Juilliard for this semester. Aku lagi belajar fine arts atau seni murni di Juilliard untuk semester ini. Jadi ada kemungkinan yang lagi ngomong ini bisa aja pindah jurusan nih semester depan gitu. Makanya dia pakainya present continuous tense. Terus I am living in Paris at the moment. Ini sama. Kalau lagi sekarang at the moment kalian pakainya I am living. Dan yang terakhir, contohnya adalah currently I am living with my uncle. Bisa aja besok pamannya ini atau uncle-nya ini nggak tinggal lagi sama aku. Jadi dipakainya past continuous tense atau yang sedang terjadi di saat itu. Boleh next slide. Halo, ada Izani. Nah, now it's your turn. Gak boleh malu-malu kucing ya. Bahasa Inggrisnya say cat. Boleh dong nyapa-nyapa dan juga kasih tahu ke kita nama kalian, hobi kalian, umurnya kalian, kota asal, dan sekarang bersekolah di mana dengan bahasa Inggris. Nanti aku dan Salsa bakalan menggiring kalian supaya kaliannya nggak sendiri banget gitu. Jadi tenang aja, teman-teman yang mau perkenalan boleh langsung raise hand. Nah, boleh ya yang mau coba perkenalan, raise hand aja, nanti aku sama Najma bakal milih berapa orang buat nyobain perkenalan. Santai aja ya kalian. Ini nggak gimana-gimana kok, cuman buat latihan aja. Betul sekali. Yuk, ada yang mau gak? Boleh. Aku pengen kenalan sih sebenarnya sama kalian ini. Boleh kalau misalnya malu-malu pakai bahasa Indonesia dulu baru habis itu di translatein juga boleh. Atau misalnya kalian agak-agak ragu-ragu, kalian nulis dulu nih di catatan kalian perkenalannya, kemudian baru speaking ke kita, boleh juga. Kayaknya nih agak-agak serak gini ya. Boleh minum dulu kalian aja. Bentar ya, ngambil minum dulu.
Ayo, ada yang mau perkenalan? Ini bagus banget loh buat latihan speaking juga sekalian. Boleh ya, raise hand aja, nanti dipersilahkan buat ngomong. Kak, Vanessa mau tanya, Iya, boleh. Mau nanya apa? kalau misalnya yang bersekolah di mananya tuh kan aku udah lulus, ngomongnya gimana ya? Bentar ya. Makasih Kak. Halo. Halo, Nej. Tadi ada yang nanya nih dari Amel ya tadi. Nanyanya gini, kalau misalnya udah lulus tuh ngomongnya apa? Kayak baru lulus sekolah gitu loh. Iya, benar-benar benar. Tadi siapa yang nanya ya? Sorry. Amel. Amel ya? Iya. Spotlight dulu ya, Amel. Boleh raise hand nggak, Amel ya? Oke. Oke. Halo, Amel. Ya Kak, maaf. Oke. Nggak apa-apa, santai. Amelnya boleh raise hand nggak? Biar di spotlight. Apa Kak? Nggak ngerti aku maksudnya. Oh, di raise hand gitu. Oh, nggak apa-apa deh. Aku jawab aja langsung ya. Ya. Oke, sip. Jadi kalau misalnya udah graduated, bener banget ada yang jawab di dalam chat, kalian bisa ngomong I am a blah 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 graduated. Jadi kayak I am wait, aku nulis dulu ya. Ini juga bisa banget. I am in a high school alumni. Iya, betul-betul. Dan atau bisa juga direkomendasin sama Dea tadi, this year I graduated from, boleh juga. Tapi mending kalau misalnya kalian mau lebih, apa ya, singkat, padat, dan jelas gitu, kalian bisa ngomong I am a high school alumni. Tuh, jadi misalnya kalian udah sekolah di SMA Negeri 3 misalnya kayak aku, kalian bisa langsung ngomong I am a high school, three public high school alumni gitu. Ngomongnya pakai alumni bisa, atau bisa juga last year. Kalau this year kan udah apa ya, bukan masa lampau ya, jadi bisa ngomongnya last year I graduated from 3 SMA, SMA 3, atau nggak langsung ngomong bahasa Indonesia juga boleh, SMA 3, SMA Negeri 3 Bandung misalnya. Jadi kayak last year I graduated from SMA 3 Bandung. Karena hari ini kita itu cuma belajar 2 grammar, yaitu grammar present continuous tense dan juga present tense. Jadi teman-teman boleh ngomongnya pakai I am a high school alumni atau I am an university alumni aja. Nah, boleh nih langsung dicobain. Jadi siapa ya, Sa, yang duluan? Nah, tadi yang raise hand pertama Zia nih. Boleh ya Zia buat introduction. Coba dulu. Let's go. Hai Zia. Oke, Zia. Oke, maaf ya Kak, sebelumnya gak bisa on cam. Gak apa-apa. Okay, good afternoon. Hello everyone. My name is Zia Nazalia Aini Shifa, and my friends love to call me Zia. Hai. And hello Kak. And my hobby is read a book, and
I am 19 years old. Oh. I live in Bandung, same with Kak Najma. And I'm a biology student at Universitas Pendidikan Indonesia. Okay, nice to meet you all. Nice to meet you, Zia. Oh, so Nice to meet you, Zia. you are a student in UPI ya? Yes. Oke, keren. Boleh dong teman-teman ditepuk tanganin pakai icon or something. Tadi bener banget ya, mungkin salah satu correction-nya cuman tadi Zia udah pede banget dan kemudian banyak banget yang grammar-grammarnya itu bener banget. Jadi keren banget dan boleh dicoba lagi nanti di rumah ngomong sama ke temennya atau kakak kamu atau kalau misalnya ada adik juga boleh. Walaupun mereka misalnya pakai bahasa Sunda gitu, kayak aku kan di rumah kadang-kadang ngomongnya pakai bahasa Sunda juga, nggak apa-apa dijawab aja pakai bahasa Inggris. Coba-cobain aja, gitu ya. Kan Zia? Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Nah, selanjutnya kayak kita pilih 2 orang lagi kali ya buat coba introduction. Nah, ini selanjutnya buat Dea deh, boleh deh ini cobain introduction ya. Oke, Kak. Kedengeran nggak, Kak? Kedengeran. Mangga. Okay. Hello, guys. My name is Dominica Dea Paride. You can call me Dea. I'm from Solo. And last year, I graduated from SMA 2 Solo. And now I was accepted at Mathematics Study Program at the University of Diponegoro, Faculty of Science and Mathematics. Nice to meet you guys. Thank you. Nice to meet you, Dea. Nice to meet you. Keren ya ini ya. Boleh nih Dea kapan-kapan jadi tutor bareng juga nih. Keren ya ternyata ini gila. Masih belajar, Kak. Di FMIPA ya berarti ya? Mathematics and Science. Iya. Oh, iya. Murni, Kak. Science murni. Keren. Ada yang sekampus. Boleh tuh. Oh ya. Such a small world ya. Ini dunianya kecil banget sampai ada yang sekampus. Alright. Thank you Kak Dea. Again, mungkin bakal bisa lebih mantap lagi ya, percaya diri lagi kalau misalnya selalu dipakai. Karena tadi semua grammarnya udah bener banget dan bahkan udah ngegunain grammar lampau ya. Tadi ada graduated, terus habis itu ngomong tentang pokoknya tenses yang udah masa lampau atau past tense. Jadi keren banget. Boleh lagi yang lain? Mungkin siapa tadi? Oke, satu lagi ya. Kita ini deh buat Izani, boleh ya? Cobain introduction-nya. Halo. Okay. Hello everybody. Hi. Good afternoon. Good afternoon. My name is Izani Kuratayun. Everyone call me Izani. I'm 18 years old. I'm from Semarang. My hobby is playing violin, and I've graduated from 6 Senior High School Semarang, and now I'm a public health student on Diponegoro University. Thank you. Oh, cool. Wait, ini ada sesama public. Aku public health juga nih. Aduh ya ampun. Hai Izani. Ngomong nih. Halo Kak. You're 18, jadi kayak bentar, sorry habis. So you are 18 years old and you are right now studying in university. Jadi baru 18 tahun udah. Yeah. Oh wow. That is so cool. Kayak 18 tahun aku masih suka main game ya. Aduh maaf banget. Keren banget nih. 18 tahun berarti ini ya baru masuk ya? Atau Semester 3 nih. oh semester 3, wow. Oke. Cepet ya daripada yang lainnya. Cool. Alright. Keren banget. Ini banyak yang raise hand, cuman gimana nih Sa? Waktunya nggak cukup ya? Iya nih sayangnya kita tadi pilih 3 dulu aja, nanti di kesempatan lainnya siapa tahu pada bisa ya buat nyobain introduction. Ntar coba aja juga tadi kata Najma ya latihan di rumah ke keluarga gitu kalau misalnya
Atau ke teman-teman juga, ajak teman-temannya buat latihan introduction bisa juga ya. Yes, betul banget. Atau cuman misalnya kalian kayak aku gitu nggak punya saudara, you can also practice your English in front of a mirror. Jadi kalian bisa latihan bahasa Inggris tapi di depan cermin aja. Ngomong sendiri gitu, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut lagi ya ke sesi berikutnya. Oke, lanjut. Currently, my hobby is watching anime and Alright, kemudian boleh di next. Ini ada lagi satu sesi diskusi lagi di mana aku mau nanya ke kalian, what is your problem while, after you guys already try to introduce yourself in English, is there any problem that I could help? Ada kendala apa dalam mencoba berkenalan bahasa Inggris tadi, dan apa kendala yang bisa aku bantu nih dari teman-teman semua? Boleh di chat aja. Ya, nah boleh ya di chat aja mau nanya apa ke Kak Najmanya. Bebas, nanti bakal dijawab. Yep, bebas apa aja. Misalnya, mungkin saran dari aku dari batasan vocab ini juga aku sebenarnya kalau vocabulary itu agak-agak gimana gitu ya kalau mau ngejelasin hal yang kita belum pernah tahu sebelumnya. Jadi satu caranya kembali lagi adalah sering-sering lihat video di YouTube ini. Misalnya kalau aku sukanya YouTuber itu Emma Chamberlain, nah dia itu suka ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, dari situ kalian bisa tahu nih vocab-vocab biasanya apa yang bakalan kalian dapatkan dan bakalan selalu digunain di kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau dalam introduction tadi kan biasanya vocabnya cuma ya itu aja, kayak kalau misalnya paling banyak paling vocab di ngejelasin tentang hobi kalian. Cuman tadi aku lihat di chat juga. currently Ya, bahasa-bahasa hobi yang lain kayak playing violin itu udah merupakan vocabulary yang baru, atau misalnya watching K-drama. Terus ada lagi yang unik-unik tuh cooking kayak gitu-gitu. Lumayan banyak ya. Aduh, masih suka mikir Kak kalau harus sebut apa ya, nggak flow gitu sama gue. Nggak apa, sama kayak aku kalau misalnya aku lagi ngomong sendiri tuh bahasa Inggris, kadang-kadang ngalir aja, kayak aku suka di malam-malam nih sebelum tidur. Aneh banget emang, cuman ya udah abaikan aja ya. Jadi aku suka pura-pura kayak lagi diwawancara gitu sama orang, dan kita ngomongnya bahasa Inggris gitu, jawabnya kayak misalnya, so how long have you been an artist before gitu misalnya. Terus aku bilang, oh yeah, so I love to play guitar. I am a singer, and honestly, I feel like, I'm kind of confused why I got an Oscar, misalnya kayak gitu. Jadi kayak berbayang-bayang aja kalau kalian itu orang Inggris dan lagi diwawancarain sama newspaper untuk menjawab pertanyaan mereka gitu. Jadi kayak nggak apa-apa kalau masih gugup, itu normal banget. Yang penting kalian itu sering ngomong aja, nggak apa-apa. Terus takut salah pronunciation, nggak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa banget. Dan mungkin ini bakalan selalu terjadi kalau misalnya kita sebagai foreigners atau sebagai orang asing, itu pasti akan salah pronunciation. Karena kan kita juga bagaimanapun akan selalu dikelilingin sama orang Indonesia dengan pronunciation yang totally different from foreigners. Jadi kita pasti bakalan salah pronunciation. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena aku juga punya teman dari Singapura, dan dia itu bahasa Inggrisnya kayak aku ngerti bahasa Inggrisnya dia, cuman sangat ada aksen Singapurnya gitu. Jadi kalau misalnya pronunciation itu penting banget kalian pelajarin di YouTube, cari aja gimana how to pronounce, terus katanya apa, misalnya how to pronounce how to pronounce misalnya ini handphone kayak gitu, atau how to pronounce jacket. Kalian tulis aja di Google, terus habis itu dengerin berulang-ulang kali gitu. Kalau masih sering lupa tata bahasanya, nggak apa-apa, karena tadi kan aku juga udah sempat bilang grammar itu cuma ada 3, yaitu present, past, dan future.
Jadi nggak usah diingat, tapi tata bahasa itu lebih ke latihan kalian baca dan juga nulis. Kayak gitu sih. Masih ada waktu lagi nggak ya, Sa? Sorry. Singlish. Well done. Kayaknya udah cukup deh, Naj. Cukup dulu segitu. Dilanjut aja. Next lagi. Nanti kita jawab di akhir ya kalau misalnya masih ada waktu. Oke, lanjut. Iya, jadi dari Instagram Inggris Bersama tuh sempat aku jelasin kalau ada film yang bakalan kita bahas di hari ini, yaitu Inside Out. Nah, kira-kira dari teman-teman udah ada yang nonton Inside Out belum? Yes, I have. I haven't. Nih, yang udah nonton Inside Out, ayo Betul. chat dong. Jawab di chat. Okay, of course I've watched it. Keren ya. Seru ya Inside Out yang udah nonton. Seru deh, serius. Betul. Dan teman-teman ini udah ada yang bisa grammar ini loh. Past, ini sorry namanya. Past tense tapi yang perfect gitu. Jadi I have watched. Ya kan, udah keren-keren tahu ini tuh. Kalian semua keren-keren deh. Sebenarnya kayaknya udah lebih melampaui dari materi hari ini, tapi nggak apa-apa. Baru setengah, oke. Kenapa tuh berhenti di jalan kayaknya? Kita kalau udah pada bisa di review aja ini ya, sebagai review aja, introduction, pelajaran introduction. Betul. Jadi Inside Out itu istilahnya film di Pixar, ya produksi Pixar yang menjelaskan tentang seorang anak kecil yang lagi beradaptasi di lingkungan barunya gara-gara keluarganya itu pindah dari tempat dia dulu di Minnesota pindah ke San Francisco. Jadi dia dari Minnesota ke San Francisco itu pindah ketika dia masih SD. Jadi kayak ada cognitive dissonance gitu di dalam otaknya gitu. Iya, bingbong. Ingat aja. Ready next, dan di play. Hey everybody, we have a new student in class today. Are you kidding me? Out of the gates? This is not happening! Riley, would you like to tell us something about yourself? No! Pretend we can't speak English. Don't worry, I got this. Okay. My name is Riley Anderson. I'm from Minnesota, and now I live here. And how about Minnesota? Can you tell us something about it? Well, you certainly get a lot more snow than we do. She's hilarious. Yeah, it gets pretty cold. The lake freezes over, and that's when we play hockey. I'm on a great team. We're called the Prairie Dogs. My friend Meg plays forward, and my dad's the coach. Pretty much everyone in my family skates. It's kind of a family tradition. We go out on the lake almost every weekend. Or we did till I moved away. Hey, what gives? What? Hey, Sadness, you touched a memory? We talked about this. Oh, yeah, I know. I'm sorry. Get back in your circle. What's going on? Get out of there, Joey. We used to play tag and stuff. Cool Kids was spring at 3 o'clock. No. Did you see that? Look! Oh, no. They're judging us! Somebody help me! Grab that! Everybody put it... But everything's different now. Since we moved. Oh no, we're crying at school! What? Sadness, what are you doing? Oh, I'm sorry. It's a core memory. But it's blue. No, wait! Stop it! No! No! Joy, no. That's a core memory. Stop it! Let's Wait. go! Core memories! Ah! Thank you, Riley. I know it can be tough moving to a new place, but we're happy to have you here. All right, everyone, get out your history books and turn to chapter 7. Can I say that curse word now? Oke, itu dia Inside Out yang tadi. Jadi
dari semua kendala kalian itu kan ada beberapa yang bilang kalau kalian malu, terus ada yang takut salah. Itu it's going to happen and it's a very normal thing to happen. Jadi kayak itu bakal normal banget dan pasti kalian juga, bahkan orang yang udah ngomong bahasa Inggris pun kalau lagi perkenalan itu merasa takut kayak Riley tadi. Terutamanya namanya Riley. Gitu. Jadi udahlah, kalau misalnya kalian mau perkenalan, santai aja dan take a deep breath atau ambil napas yang panjang dan kemudian kalian langsung ngomong pakai bahasa Inggris. Untuk film yang tadi sebenarnya ada beberapa analisa yang bisa kita ambil dari cuplikan filmnya. Tadi sempat teachernya ngomong, "Okay everybody, we have a new student in class today." Terus dia bilang, "Riley, would you like to tell us something about yourself?" Nah, si teachernya ini bilang, pastinya kalau misalnya kalian lagi mau introduction, itu ada orang yang mengenalkan kalian terlebih dahulu kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kalian. Contohnya teacher ini bilang kalau, "Okay everybody, oke semuanya, we have a new student in class today." Kita punya pelajar baru di kelas hari ini. Nah, kemudian baru dibilang, "Riley, would you like to tell us something about yourself?" Riley, kamu mau nggak sih nyeritain sesuatu tentang diri kamu sendiri? Nah, biasanya teacher atau guru di kelas itu bakalan memulai perkenalan dengan kata-kata yang seperti ini. Kemudian Riley tadi bilang di filmnya, "My name is Riley Anderson, I'm from Minnesota, and now I live here." Dan here-nya itu artinya San Francisco kalau di filmnya. Dia bilang sama kayak tadi teman-teman udah sempet nyobain juga sama formatnya. "My name is Riley Anderson, nama aku Riley Anderson, I'm from Minnesota," atau "aku dari Minnesota, and now I live here." Dan sekarang aku tinggal di sini, di San Francisco. Dan ini ada teman kalian yang nanya, dari Hildewati bilang, apa perbedaannya everybody dengan everyone? Gak ada perbedaannya ya, jadi kayak everybody dan everyone itu sama aja, sama-sama semuanya bahasa Indonesianya. Kalau everybody mungkin kalian lebih kurang sopan, jadi makanya di sini digunainnya itu teacher ke anak-anaknya, bukan ke anak-anak dengan teacher. Bukan sebaliknya gitu. Jadi boleh digunain oleh teacher, cuman kalau misalnya everyone itu lebih ke lebih formal daripada everybody. Menurut aku gitu sih. Jadi kayak beda formal dan not formal. Oke, Fauzia, thank you so much for joining. Tapi yang lain juga jangan, gak apa-apa ya kalau misalnya mau leave ada keperluan yang lain. Cuman boleh tinggal aja di sini kalau misalnya nggak ada keperluan yang lain karena kita masih punya quiz habis ini. Boleh next. Thank you udah join, Fauzia. Alright. Nah, di sini teacher juga bilang tadi di dalam cuplikannya Inside Out, "And how about Minnesota? Can you tell us something about it? Well, you certainly got a lot more snow than we do." Dan gimana tuh dengan Minnesota? Bisa nggak kamu ngasih tahu kita lebih tentang Minnesota itu? Kamu kayaknya lebih sering ngalamin salju ya daripada kita. Dan akhirnya Riley bilang, "Yeah, it gets pretty cold, the lake freezes over, and that's when we play hockey. I'm on a great team. We are called the Prairie Dogs." Dan di sini sama Riley juga menggunakan beberapa grammar yang tadi kita udah pelajari, kayak present tense, yaitu it gets pretty cold. Get-nya pakai S karena tadi kan pronounnya ini it ya, bukan Ayu Dewi. Jadi kalau he see it pakai S belakangnya. Dan dia juga bilang the lake freezes over. Nah, ini juga pakai S karena the lake itu dianggapnya sebagai it. And that's when we play hockey. Dan saat itulah kita bermain hockey, atau namanya itu kayak apa ya, permainan ada stick terus oper-oper kepingan gitu di ice skating gitu. Jadi itu merupakan satu olahraga namanya hockey. I'm on a great team. Aku berada di tim yang hebat. We are called the Prairie Dogs. Ini merupakan present continuous tense. I am on a great team. Tadi sama we are called the Prairie Dogs sama I am on a great team ini di present tense tapi yang nominal. Gitu. I am on a great team and we are called the
prairie dogs. Gitu. Ready next? Terus tadi Riley juga bilang, my dad is a coach. Nah ini baru present tense yang nominal juga. Ayahku adalah seorang pelatih. Kalau kalian lagi mau perkenalan juga kalian bisa ngasih tahu pekerjaan orang tua kalian. Misalnya kalau my dad, kalau ayahku, my dad is a worker gitu. Ayah aku tuh kerjaannya tuh kayak agak-agak bingung juga sih sebenarnya. Kalau misalnya mau ditulisin tuh 9 to 5 worker. Jadi dia kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore, itu 9 to 5. Everyone in my family skates, kata Riley. Jadi ini juga merupakan present tense, karena skate-nya ini, kenapa S? Karena everyone in my family itu, kalau kalian cuma ngomong everyone, itu berarti masuknya ke dalam pronoun they. Tapi kalau everyone in my family, itu hitungannya satu per satu. Makanya skates-nya ini pakai S. Tapi kalau Riley-nya ngomong everyone skates, nah itu nggak pakai S, cuman everyone skate. Tapi kalau dia bilang everyone in my family, atau semua orang di keluargaku, itu dia merujuknya satu per satu, makanya pakai S. Jadi kayak istilahnya kayak ngomongnya tuh he sama she gitu. Terus my family has a tradition to go to a lake almost every day, every weekend, till we moved away. Nah ini tensesnya beda lagi, bukan yang tadi udah sempat dijelasin. Jadi nggak apa-apa teman-teman cuma boleh tahu artinya doang, nggak usah dipelajarin grammar juga nggak apa-apa. Terus teachernya bilang lagi, thank you Riley, I know it can be tough moving to a new place. Thank you Riley, atau terima kasih Riley, aku tahu pindah ke tempat baru itu merupakan hal yang sulit. Gitu. I know it can be tough moving to a new place. Ini walaupun panjang, tapi sebenarnya ini merupakan present tense karena di sini kita bisa lihat I sama no. No itu kan kata kerja pertama. Jadi langsung bisa kita simpulkan kalau itu adalah present tense. Jadi next lagi. Nah, sudah waktunya pop quiz. Nah, waktunya kuis ya. Nanti aku tulis ini dulu di chat, di kolom chat. Nanti abis aku send chatnya, baru kalian boleh jawab ya. Sebentar. Mantap. Udah boleh dijawab ya. Mantap nih. Dilihat-lihat udah pada ini ya, Nej? Seragam semua nih. Kalau ada yang X. Nggak ada ya, pilihan X tuh nggak ada. Pencet ya, X sama C tuh mirip sebelahan sama di keyboard. Oke. Aku bacain ya. Bahasa Inggris dari aku tinggal di Jakarta adalah A. I living in Jakarta. B. I'm live in Jakarta. C. I live in Jakarta. Dan D. I live on Jakarta. Oke, udah semua jawab? Belum ya ini, ini udah ya? Belum deh kayaknya. Belum. Kita udah tuh, masih ada lagi. Oh iya. Yuk, boleh yuk dijawab ya. Boleh. Oke. Masih lanjut. Masih lanjut nih. Kalau dilihat-lihat sih udah seragam ya, Nej, semuanya. Oke, kita langsung ngebahas aja ya. Iya, bahas aja. Jadi, bahasa Inggris dari aku tinggal di Jakarta, itu bener banget. Jawabannya adalah yang C, I live in Jakarta. Kenapa nggak yang I'm living in Jakarta yang A? Karena harusnya itu pakai to be, yaitu am. I am living in Jakarta, itu baru benar. Terus yang B, ini hampir benar, cuman tadi sama kayak yang A, sebenarnya ini kayak melengkapi satu sama lain, yang A sama yang B. Kalau yang B ini, salahnya adalah di live-nya. I am living in Jakarta harusnya. Terus yang C benar, karena ini merupakan present tense, jadi nggak pakai am
dan nggak pakai to be lainnya. Kemudian yang D, I live on Jakarta, ini sebenarnya hampir benar, cuman ada tingkatan kalau tempat itu ada in, on, sama at. Dan bedanya ini gampang banget, ada tingkatannya. Jadi gini, kalau in, yang paling atas, itu sangat luas. Jadi kayak Jakarta kan luas, Indonesia luas, Bandung luas, gitu-gitu yang luas. Jangkauannya kayak Amerika, Paris, Paris, Prancis, maksud aku tadi harusnya. Tapi Paris juga sama sih, pakai in juga. Kemudian yang kedua itu on. Kalau on itu lebih nggak terlalu besar, cuman nggak terlalu spesifik juga. Kayak misalnya, kalau aku sekarang tinggalnya di Antapani, berarti on Antapani gitu. Jadi tingkatannya kedua gitu. Antapani itu kayak apa ya? Daerah, tapi bukan daerah yang gede-gede amat. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau bilang rumah kalian, misalnya aku kompleknya namanya Dimension, nah kalian ngomongnya pakai at Dimension gitu. Bedanya gitu doang sih, gampang. In, on, at. Boleh next. Nomor 2, siap-siap nih, Sa, boleh? Oke, nih abis aku send chatnya baru boleh jawab ya. 1, 2, 3. Ini udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Maxwell, sorry. Error ya. Lagi azan guys, udah ganti dulu nih. Oh, karena kayaknya error juga, kita sambil nungguin azan dulu ya guys, bentar. Iya, azan dulu ya guys. Please. Langsung mantep ya, seragam ya ini. Nggak ada yang mau ini, beda sendiri gitu. Ya. Oke. Nah ini bener banget ya teman-teman, mungkin langsung tutup aja. Nomor 2 itu, bagaimana cara memulai memperkenalkan diri. Yang A, hello, are you okay? Yang B, hi, it's nice to meet you. Yang C, good morning, I like your dress. Gak apa deh. Terus yang D, good night everyone. Nah, yang A itu hampir benar, tapi saya salah, karena hello, are you okay itu nanyain, kamu gak apa-apa? Kayak kalau misalnya ada orang yang kesandung gitu. When somebody trip over, kalian ngomongnya, hello, are you okay? Gak apa-apa? Kayak gitu. Jadi kalau untuk perkenalan, kalian gak akan ngomong kayak gitu. Yang B, hi, it's nice to meet you. Bener banget. Terus yang C, good morning, I like your dress. Ini sebenarnya bisa, cuman agak nggak nyambung aja sih kalau mau memulai perkenalan diri. Itu kalau yang C itu lebih kalau kalian ngomongnya sama orang yang kalian udah kenal sebelumnya gitu. Good morning, hey, I like your dress by the way gitu. Terus yang D, good night everyone. Nah ini biasanya akan diucapkan kalau seorang ibu lagi bilang sama tidur anak-anakku gitu. Nah itu biasanya yang D, good night everyone. Tapi kalau untuk perkenalan, bener banget tadi sempat aku udah jelasin kalau good night itu biasanya nggak dipakai. Okay, next. Nah, siap-siap, Sa. Udah boleh dijawab ya. Please, langsung. Udah. Oke, mantap. Wah, ini juga seragam ya. Kegampangan ya aku bikin. Tapi berarti udah ngerti ya kan, kalau misalnya udah pada seragam jawabnya. Oke, bener banget jawabannya adalah I love to play hockey. Kalau misalnya meeting you, itu bisa dipakai, tapi nggak ada to-nya.
Jadi kalau ini juga merupakan hal yang sangat-sangat penting di bahasa Inggris, teman-teman bakalan langsung terbuka matanya kayak oh selama ini gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu dan selalu ingat kalau ada kata-kata to di belakang to itu pasti verb pertama dan nggak ada tambah-tambahan yang lainnya. Nggak akan ada s-nya, nggak akan ada ing-nya, nggak ada akan ed-nya. Pokoknya kata kerja itu ya udah kata kerja itu aja. Kayak play aja. Dan yang B sama C sama D berarti salah. Harusnya nggak ada kata-kata ing belakangnya. Kalau ada to, pasti diikuti dengan kata kerja pertama yaitu meet, see, sama eat. Sip, next. Ya, siap-siap lagi nih. Jari-jarinya. Nah, good evening. It's A, nicer than before. B, good Oke, to boleh meet. dijawab. Wih, langsung cepet banget. Ini udah selesai ya. D, horrible to meeting you. Oke. Horrible itu artinya buruk ya. Jadi ya sebuah kosakata baru sih untuk dipelajari. Horrible. Oke, yang pertama ini ada good evening, it's nicer than before. Ini agak-agak nggak nyambung juga. Aku juga nggak tahu kenapa aku nulis nicer than before. Ini asal aja. Cuman kalau misalnya artinya nicer than before itu adalah lebih bagus dari sebelumnya, nicer than before. Dan ini nggak nyambung kalau lagi gunain untuk perkenalan. Sedangkan good to meeting you itu salah juga karena ada to depannya. Lagi-lagi kalau udah ada to belakangnya nggak bisa pakai i sama n sama g, itu jangan. Jadi to meet you aja. Dan jawaban yang D itu sama kayak B, salah letak kesalahannya. Dan Safrida di sini nanya, I'm loving to play hockey, gimana ya Kak? Apa itu bisa? Boleh, itu bisa juga. I'm loving to play hockey, cuman mungkin konteksnya adalah kalian lagi nyeritain ke teman kalian, kalau akhir-akhir ini kalian lagi suka main hoki, kayak gitu. Jadi lebih kayak ngasih tahu ke teman kalian nih, ada hobi baru nih yang aku lagi kerjain sekarang, yaitu hoki. Cuma aku hobinya hoki, cuman cukup aja ngomongnya I love to play hockey. Ada lalu diitin dengan jadi akan ditambah dengan atau verb 1. Sorry guys, terkoneksi aku. Terdisconnect. Gitu, intinya tadi gitu ya. Kalau udah ketemu tuh langsung aja diikuti dengan verb 1. Next lagi nih. Nomor terakhir kayaknya. Okay. My hobby is. Nah, udah boleh dijawab ya. Yes. Playing basketball, listening to music and reading books. C, listen music. D, eat pizza. Eat pizza. Playing basketball, listening to music and reading books, listen music, atau eat pizza. Oke, ini ada 2 kubu nih sekarang. A sama B. Menarik nih ya. Kira-kira kubu yang mana nih? Yang lebih banyak. Nice. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Playing basketball, then listening to music and reading books.
Oke. Udah ada yang nanya-nanya ya. My hobby is playing basketball, listening to music and reading books, listen music, eat pizza. Oke. Masih ada yang jawab? Nah, ini udah mulai di-spoilerin nih. Di chat, langsung jawab aja ya. Jadi kalau ada kata-kata my hobby is itu kan to be dari menjelaskan hal-hal yang cuman satu. Jadi jawabannya adalah yang A, playing basketball. Kalau yang B itu listening to music and reading books, itu harusnya my hobbies are, iya benar banget. Hobinya pakai IS, hobbies are, hobbies. Kenapa nggak yang C atau yang D? Karena kalau udah ada kata-kata is atau to be, kalian langsung mengikutinya dengan verb tambah ing, yaitu playing. Jadi nggak listen aja. Listening, eat-nya eating. Tuh, terus ada belakang-belakangnya benar sih, kayak basketball, music, books, pizza. Benar, continuous. Gitu ya. Jadi kalau misalnya my hobbies are, kalian boleh dari 2 sampai mau nyebutin hobinya tadi kayak aku waktu SD itu separagraf juga boleh kalau udah ada my hobbies are. Betul sekali. Boleh di next lagi. Ini udah selesai ya kalau kuisnya sampai sini. Nah, udah selesai ternyata guys. Tapi nggak apa-apa, tenang aja karena bakalan banyak kuis-kuis lainnya dan kalian yang 168 orang ini dapat privilege untuk join Google Class kita, yaitu kodenya D7M2DE4 kalau kalian mau join Google Class kita. Dan benar ada tugas, tapi ini tugasnya optional. Tentu saja kalian boleh ngerjain, boleh enggak. Tapi nanti kalau kalian ngerjain dan submit, akan kita feedback ya. Jadi kita kasih feedback dari worksheet kalian. PR-nya ini atau worksheet-nya akan kita upload hari ini jam 7 malam di Google Classroom. Jadi langsung aja kalau kalian punya Google Classroom atau misalnya nggak punya, boleh daftar dulu dan masukin kodenya D7M2 DE4. Wih, udah ada ya. Mantap Zia. Alright. Thank you juga. Oke, untuk kelas hari ini sekian di sini aja. Maaf banget kalau misalnya aku ada kesalahan tertentu dan ada yang nanya ada kita. Sebenarnya dari Inggris Bersama sendiri belum pikiran untuk bikin grup karena kita kelas dulu aja sama Google Classroom. Jadi kalau teman-teman mau ikut lagi kelas kita yang minggu depan, teman-teman boleh daftar lagi hari Jumat. Nanti teknisnya akan kita sebar lagi setiap hari Jumat. Kemudian bisa setiap hari Minggu jam 2 ikutan lagi kelas yang kayak gini ya guys. Semoga bermanfaat hari ini dan semoga banget ilmu yang aku sampaikan nyampe ke kalian. Aku juga belajar banyak dari kalian, dari teman-teman semua yang tadi udah sempet ngobrol-ngobrol di kelas ini. Dan jangan leave dulu karena kita mau apa? Nah, kita mau ada sesi foto dulu nih, teman-teman. Yuk yang bisa on cam, boleh ya. Buat ini ya, buat nanti bakal di-post di Instagramnya Inggris Bersama. Oke, boleh on cam dulu sebentar aja. Yuk, pada on cam yuk. Ada yang lagi di luar, Kak? Oh, nggak apa-apa kalau nggak bisa on cam. Nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak bisa, nggak apa-apa. Yang bisa, boleh ya di on camin dulu. Oke. Dia agak sore juga nih ya, guys. Lumayan. Iya. Sama. Ya, sumpah banyak belajar juga dari kalian. Dan kita bertiga sangat-sangat berterima kasih udah 163 orang nih yang datang. Iya loh, makasih banget juga. Jadi aku harap kelas Inggris Bersama yang pertama ini bisa berguna ke depannya ya buat kalian. Apalagi
ini ya yang masih bingung tentang introduction sama greetings juga. Terus kalau misalnya yang emang udah pernah belajar tentang ini bisa juga buat bahan ini ya, kayak untuk dipelajarin ulang, di-review gitu. Makasih banyak ya. Mantap. Wildan boleh dilihat gak itu udah pada on cam? Buat di foto dulu. Masa ini lucu-lucu ya backgroundnya. Ya aku lihat yang share ini aku kira bener dia lagi makan mie. Nanti pada join lagi dong ya minggu-minggu depan. Aduh, ayo dong join lagi. Kita have fun lagi ya. Kelasnya seru kan, nggak formal gitu maksudnya. Nggak yang serem. Najibanya juga nggak serem gitu kan. Seru deh. Tes. Oh, ada suaranya nggak? Ada. Oke. Jadi karena banyak nanti aku screenshotin satu-satu ya. Nanti tiap 1, 2, 3 senyum aja atau gimana gitu gaya. Sip. Filter boleh tuh guys, kayak indah nih udah pakai filter. Belum bahasa Inggris. Pakai filter. Buat yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Ada nggak? Oh, sisanya nggak pada on cam. Mau aku fotoin juga? Mau fotoin aja. Fotoin aja. Dua kali lagi. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ternyata guys, bentar ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, aku mau makasih. Satu materi buat minggu depan kita bakalan ngebahas film Twilight. Jadi kalau teman-teman tahu itu yang main tuh siapa namanya? Lupa. Robert Pattinson. Nah, Robert Pattinson ya. Walaupun udah tua tapi ganteng ya guys. Nanti kita bakal belajar itu sama grammar lainnya. Jadi terima kasih banyak tuh ya Edward Cullen. Wah ini tahu ya. Udah kayaknya sampai beres Twilight nih ya. Udah nonton nih kayaknya. Udah hatam. Udah hatam. Gimana, Sa? Oke, jadi segitu dulu ya buat kelas perdana Inggris bersamanya. See you on the next class ya guys. Dadah. Dadah. Thank you Kak Najma. Thank you Kak. Makasih Kak. Thank you Kak. Terima kasih banyak. Thank you so much Kak. Minggu depan ya. Thank you Kak. Thank you so much. See you. Kak. Minggu depan ya. See you. Dadah, bye-bye. Thank you. Ada yang ketiduran gak nih? Aduh, kayak aku kuliah tuh aku suka ketiduran terus kayak. Enggak sih, soalnya seru guys, ada cuplikan filmnya, kan? Jadi nggak ngantuk gitu. Benar-benar. Oke. Dadah semua. Dadah. Bye-bye. Wah, ada yang di Karya Mulia. Dadah. Hai, gengs. Ntar tunggu. Karena agak-agak udah gak sabar nih aku. Ini kayaknya ketiduran gak sih? Halo. Kelasnya udah beres. Halo guys. Gimana ya cara Put in waiting room aja ya? Iya, diituin aja. Remove aja. Remove aja lah, nggak apa-apa. Udah beres soalnya. Guys, udah beres ya. Jangan sakit hati kalau misalnya di-remove. Kenapa mau di-remove? Aduh.
remove aja ya. Yes. Asli guys. Dadah Agatha. Oke. Yeay. Keren banget, gila. Keren. Lo serak banget, ih gila. Gue juga dari tadi ngomong sama kayak Najma. Aduh. Tapi tadi, ih gila sih. Keren sih. Beda acara sih. Oh ini, pantesan tadi kayak, ini background apa? Kirain background. Beda acara, sorry. Kirain background ini. Inggris bersama. Oh, thank you. Keren banget. Tapi ini ya ternyata maksudnya nggak diem gitu loh. Aku kayak hebat sih. Ya kan? Kirain gue bakal diem sih ya? Iya kan? Kirain pada bakal diem gitu. Pada gak bakal respon. Biasanya kan kalau kelas-kelas gitu kan, pada diem, tidak interaktif gitu. Semua. Mereka kayak berani gitu. Kok bisa? Ya karena mungkin kita nekaninnya emang nggak formal gitu, kayak apa ya, temen aja gitu loh, jadi nggak yang takut gitu, nggak usah takut buat recordingnya coba. Recordingnya matiin dulu ya? Zoom-nya dulu nggak sih? Nggak usah. Nanti filenya ke aku, tapi